kita lanjutkan ya. Jadi dari contoh yang kita kemukakan ini maka jelas ya bahwa sungguhnya antara usul fikih dengan fikih itu berbeda. Kalau fikih itu merupakan hasilnya, tapi yang usul fikih itu adalah merupakan prosesnya ya. Di prosesnya dalam rangka menghasilkan fikih seperti itu. Itulah bedanya. Ya, jadi kita sudah bisa nanti membedakan mana yang fikih dan mana yang usul fikih ya. Kalau fikih itu hasilnya, nah sementara kalau usul fikih itu merupakan proses untuk menghasilkan fikih seperti itu. Nah kita lanjut. Ya. Nah kemudian apa yang menjadi objek dari kajian usul fikih itu sendiri? Ya. Nah sama halnya seperti yang terdapat dalam makalah, mungkin saya tinggal jelaskan sedikit saja lagi ya. Nah yang menjadi sumber ya, menjadi objek dari kajian usul fikih itu yang pertama adalah sumber hukum. Nah sumber hukum itu apa? Pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas nanti Al-Quran dengan segala persoalannya, kemudian Sunnah. Nah begitu juga nanti dari dalil hukum yang lain, umpamanya seperti istisan ya. Nah jadi materi kita yang ada itu sebanyak 16 kali pertemuan itu termasuk dalam kategori objek kajian usul fikih. Nah kemudian yang kedua, menyelesaikan nanti dalil-dalil yang bertentangan. Nah ya. Nah, kita akan temukan nanti ada dalil-dalil yang bertentangan dalam Al-Qur'an. Nah, contoh umpamanya ada ayat yang bicara ya, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' ya. Perempuan-perempuan yang tertalak itu, maka kemudian iddahnya adalah selama 3 kali quru'. Nah, perempuan yang tertalak itu dia akan berbeda nanti ya secara umum itu. Bisa jadi tertalak itu dalam keadaan haid, bisa jadi tertalak itu dalam keadaan hamil, bisa jadi ketika tertalak itu dalam keadaan suci. Akan tetapi nanti ada juga ayat yang berbicara tentang bahwa perempuan-perempuan yang tertalak dalam keadaan hamil, maka iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Nah, satu sisi kita melihat ada pertentangan. Ayat pertama mengatakan perempuan yang tertalak. Nah, perempuan yang tertalak itu kan masih umum. Bisa jadi perempuan yang tertalak itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Sementara yang kedua adalah pula ayat bicara tentang perempuan yang tertalak dalam keadaan hamil. Nah, mana akan kita amalkan? Apakah ayat yang pertama atau ayat yang kedua? Nah, maka kemudian nanti ada cara penyelesaiannya seperti dalam makalah dijelaskan ya. Pertama mungkin dengan cara al-jam'u wa taufiq. Kita coba kompromikan. Mana tahu ayat ini bisa diamalkan sesuai dengan kemandiriannya. Nah, kemudian nanti dengan tarjih, lalu kemudian nanti dengan nasah ya. Tarjih itu yang mana kita ambil mana yang terkuat, atau nanti dengan nasah ya kita tinggalkan salah satu, atau nanti atas akut ada nilai ini. Apa maksudnya? Kita tinggalkan mengamalkan keduanya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi objek kajian itu adalah ijtihad dan cara menggunakannya. Ya, ijtihad bagaimana cara menggunakannya. Termasuk di sana nanti adalah syarat-syarat seorang mujtahid. Nah, jadi ketika berijtihad itu tidak bisa sembarang orang. Itu mesti ya seorang mujtahid itu, seorang yang berijtihad itu mesti memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan seputar hukum syarak. Nah, barangkali nanti ini akan kita pelajari dalam kajian usul fikih S2 kajian usul fikih 2 ya. Ini meliputi hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu adalah hukum yang langsung ya menyentuh pribadi mukallaf, langsung menyentuh kita. Apa contohnya? Wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Kalau hari ini kita tidak salat umpamanya nanti zuhur, maka kita langsung berdosa. Ya, atau sekiranya umpamanya haram ya, kalau sekiranya hari ini kita makan makanan yang tidak dibolehkan, maka langsung kita berdosa karena haram. Nah, kemudian serta hukum wad'i. Nah, apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i itu adalah hukum yang tidak langsung menyentuh mukallaf tapi akan sampai kepada mukallaf. Apa contohnya? Umpamanya wajibnya puasa Ramadan itu adalah ketika masuknya bulan Ramadan. Nah, kalau belum masuk bulan Ramadan kita belum wajib. Nah, itu namanya hukum wad'i ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah dan cara menggunakannya. Nanti kita akan bertemu dengan kaidah-kaidah fikih, lalu bagaimana cara menggunakannya. Nah, 5 inilah yang merupakan objek dari kajian usul fikih yang akan kita bahas nantinya, mulai dari sumber hukum, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, kemudian ijtihad, bagaimana menggunakannya serta syarat-syarat mujtahid. Nah, kemudian nanti adalah pembahasan seputar hukum syarak, baik hukum taklifi maupun hukum wad'i, dan kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah dan cara menggunakannya. Nah, lalu apa tujuan kita mempelajari usul fikih ya? Apa tujuannya? Nah, salah satu tujuan dari mempelajari kajian usul fikih adalah agar kita mampu memahami ya, kemudian mengetahui dan menerapkan ya dalil-dalil syarak yang terinci ya, agar sampai nanti kepada hukum-hukum syarak yang bersifat amali. Nah, tadi makanya fikih itu adalah ya ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah.
Amaliyah itu maksudnya adalah aktivitas kita sehari-hari ya, yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Jadi ada dua sebenarnya ya, kalau kita boleh simpulkan ya, ada dua sebenarnya tujuan kita mempelajari usul fikih. Pertama, kita mengetahui metode yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, dengan mempelajari usul fikih pada hari ini, kita akan paham bagaimana ulama dahulu menggunakan metode dalam rangka menetapkan hukum. Oh, rupanya begini rupanya metode ini yang digunakan oleh para ulama. Begini cara ulama mengambil dalil sehingga menghasilkan sebuah hukum. Itu akan kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, agar kita mampu nanti menerapkan kepada kasus-kasus yang baru muncul. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal kemarin ya, umpamanya dalam kondisi pandemi sekarang ini, ada beberapa persoalan hukum yang muncul, yang persoalan ini sebenarnya belum terjadi zaman dahulu ya. Belum terjadi zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, dengan mengetahuinya kita ada metode yang sudah dipergunakan oleh para ulama, nah maka kemudian metode itu bisa juga kita terapkan untuk menetapkan hukum kasus-kasus yang terjadi kekinian. Nah, inilah gunanya bagi kita untuk mempelajari ya, atau tujuan bagi kita untuk mempelajari usul fikih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada sejarah perkembangan usul fikih. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah perkembangan usul fikih, maka ini juga tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada zaman Nabi, maka seluruh persoalan itu pada prinsipnya adalah dikembalikan kepada Allah seperti itu ya. Karena kalau sekiranya ada suatu masalah, maka kemudian Nabi menunggu turunnya wahyu. Kalau sekiranya wahyu tidak turun ketika itu, maka kemudian Nabi menunggu turunnya wahyu seperti itu. Nah, apakah semua persoalan itu memang diselesaikan dengan wahyu? Tentu tidak juga ya. Tapi akan ada nanti ya Nabi berijtihad ya, atau Nabi menggunakan akalnya ya. Meskipun itu juga merupakan petunjuk dari wahyu, tapi kemudian ya itu baik dari segi redaksi atau teksnya itu memang sebenarnya tidak berasal dari Allah. Akan tetapi ya meskipun petunjuknya berasal dari Allah, tapi mungkin redaksinya itu sudah berasal dari Nabi. Nah, oleh karena itu, apakah sudah adakah sejarah perkembangan usul fikih di zaman Nabi? Nah, kalau kita lihat ya, sejarah perkembangan usul fikih itu sebenarnya sudah ada pada masa Nabi, tapi mungkin belum sistematis seperti apa kita temukan sekarang. Nah, pada masa zaman Nabi itu sejarah perkembangan usul fikih itu sudah ada, tapi hanya masih dalam bentuk embrio atau bibitnya ya, bibit yang akan memunculkan kajian usul fikih. Nah, apa buktinya bahwa semenjak zaman Nabi itu sudah ada embrio atau bibit akan munculnya kajian usul fikih? Contoh, nah, ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman ya, ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, maka ketika itu apa kata Nabi ya? Mu'az ini diutus sebagai qadi di Yaman ya. Bagaimana nanti engkau menetapkan hukum, kata Nabi. Lalu dijawab oleh Mu'az, saya akan melihat kepada ayat Allah. Dia melihat kepada Al-Quran. Nah, kalau sekiranya nanti engkau tidak menemukan dalam Al-Quran, maka kata Mu'az ketika itu, saya akan melihat kepada sunnah engkau. Artinya dia akan melihat kepada hadis-hadis Nabi. Nah, kalau nanti engkau tidak menemukan dalam hadis, maka apa kata Mu'az? Maka saya akan berijtihad. Nah, itu artinya ketika itu Nabi sebenarnya sudah memberikan legalitas kepada Mu'az untuk menggunakan akalnya. Nah, menggunakan akal itu dalam menetapkan hukum itu disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad itu merupakan ya kajian dari usul fikih itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi ketika Nabi mengutus sahabat ke Bani Quraizah. Apa kata Nabi? Jangan kalian salat sebelum sampai di Bani Quraizah. Nah, ternyata di tengah perjalanan sebelum mereka sampai, nah, ya, para sahabat tadi terbagi kepada dua golongan. Nah, ada mereka yang melanjutkan perjalanan sesuai apa yang dikatakan Nabi, jangan engkau salat sebelum sampai di Bani Quraizah. Tapi ada sebahagian lagi yang salat ya, lalu kemudian berangkat ke Bani Quraizah. Nah, ketika mereka sudah kembali kepada Nabi, maka persoalan ini dikadukan kepada Nabi ya, bahwa ada sebagian sahabat yang melanjutkan perjalanannya dan tidak salat sampai nanti mereka sampai di Bani Quraizah. Tapi ada sebagian sahabat lagi yang salat dulu, baru nanti mereka berangkat ke Bani Quraizah. Nah, oleh karena itu Nabi membenarkan keduanya ya, karena ada yang memahami apa yang disampaikan Nabi itu secara apa yang tertulis atau sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi. Jangan kamu salat sebelum sampai di Bani Quraizah, artinya mereka sampai dulu baru salat. Nah, ada yang memahami secara kontekstualnya, artinya cepat-cepat untuk sampai di Bani Quraizah. Jangan salat itu maksudnya supaya mereka cepat sampainya. Akan tetapi keduanya itu dibenarkan oleh Nabi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ya sejarah perkembangan usul fikih pada masa sahabat. Nah,